Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melaninda Puspitasari. Saya dari tingkat 4A NIRM 0411709919. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan mata kuliah Perencanaan Agribisnis, yaitu pengolahan ubi jalar ungu menjadi tepung dengan nama Batata Shot. Dimulai dari latar belakang, Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, memiliki produksi ubi jalar ungu yang melimpah, dan umumnya oleh petani langsung dijual ke tengkulak. Untuk investor, banyak yang tertarik pada produksi pengolahan, sehingga menjadi peluang usaha untuk mendapatkan modal. Dukungan tersebut menjadi sebuah ide bisnis untuk melakukan inovasi pengolahan ubi jalar ungu menjadi tepung. Karena selain belum ada yang menjalankan ide bisnis tersebut, juga sekaligus memberdayakan wanita desa atau kelompok wanita tani. Gambaran usaha untuk identifikasi perusahaan, yaitu jenis usahanya adalah pengolahan ubi jalar ungu, nama perusahaannya adalah Batata Shot, produk yang dihasilkan adalah tepung yang beralamat di Jalan Raya Ciherang, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Untuk visi dan misinya, untuk visi yaitu memperkenalkan produk pengolahan dari ubi jalar ungu dan memproduksi produk yang aman serta berkualitas. Untuk misinya yaitu menggunakan bahan baku dari petani lokal, menciptakan inovasi pengolahan ubi jalar ungu, memperluas pasar dan mitra perusahaan. Sejarah perusahaan yaitu pemberdayaan masyarakat desa ditingkatkan dengan memanfaatkan bahan baku dari petani lokal. Batata Shot atau berasal dari batatas yaitu ubi jalar, sedangkan shot artinya tembakan, sehingga perusahaan menghasilkan produk yang tepat sasaran ke konsumen. Untuk jenis usaha yaitu produk tepung yang berasal dari pengolahan ubi jalar. Untuk perkembangan saat ini fokus pada tepung, namun akan terus berinovasi dari ubi jalar. Status hukum dan kepemilikan belum memiliki izin, namun diupayakan memiliki izin usaha mikro dan nomor induk berusaha. Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS, diperoleh strategi SO berada pada kuadran 1 yaitu strategi yang agresif, yaitu memanfaatkan bantuan pemerintah untuk tetap mempertahankan lahan potensial komoditas ubi jalar ungu untuk pengolahan tepung dan menggunakan perbandingan harga tepung ubi jalar ungu dengan tepung terigu eceran untuk meyakinkan masyarakat bahwa tepung ubi jalar ungu merupakan alternatif pengganti tepung terigu yang cukup potensial. Untuk aspek pasar, diprediksi bahwa konsumsi tepung meningkat 1-2% karena melemahnya daya beli, sehingga dengan produksi tepung lokal mampu menjadi alternatif agar masyarakat mengkonsumsi tepung. Untuk pangsa pasarnya, yaitu konsumen menengah ke bawah yang terfokus kepada ibu-ibu untuk mengolah tepung menjadi makanan, sehingga penjualan di koperasi warung sekitar atau dengan promosi menggunakan stand di pinggir jalan. Untuk produk bahan baku dari petani lokal dan pengemasan dengan plastik custom 1 kg. Harga standar untuk kalangan menengah ke bawah, tempat pengolahan di Ciherang Dramaga, promosi hasilnya dijual ke koperasi dan warung-warung sekitar dapat berkembang untuk promosi stand dan sosial media. Untuk aspek yuridisnya, legalitas produk itu IUMK, NIB, BPOM, atau sertifikasi halal. Untuk kegiatan usaha, owner yang memberikan tugas dan tanggung jawab pada tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk badan usaha milik owner dengan bentuk perseorangan. Aspek teknis yaitu keadaan lokasi usaha di Desa Ciherang dengan letak strategis dekat dengan bahan baku serta akses pemasaran yang dekat sehingga memudahkan proses distribusi. Untuk proses produksinya yaitu ada pengupasan, sortasi, penimbangan, perajahan, perendaman, pengeringan, penggilingan, pengayakan, pengemasan, dan distribusi. Untuk aspek pengelolaan yaitu ada pemilik usaha, manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Untuk manajer keuangan yaitu seperti mencatat transaksi dan dokumentasi serta analisis keuangan dan lain-lain. Untuk manajer produksi yaitu untuk memeriksa ketersediaan bahan baku dan memeriksa kegiatan pengolahan, serta untuk manajer pemasaran yaitu mengatur mitra perusahaan, mengatur distribusi produk, dan memasarkan produk secara langsung dan tidak langsung.
Untuk aspek sosial dan lingkungan, yaitu untuk sosial, perusahaan ini sebagai penyedia lapangan kerja dan dapat memberdayakan masyarakat desa, khususnya wanita desa. Untuk lingkungan, perusahaan ini menghasilkan limbah kulit ubi jalar yang dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Pada aspek finansial, untuk modal jangka panjang diperoleh penyusutan sebesar 675.000. Modal jangka pendek atau biaya variabel yaitu 5.018.000. Untuk tenaga kerja variabel adalah 27 juta dan tenaga kerja tetap yaitu 7.800.000 serta sewa lahan 10 juta sehingga diperoleh total biaya 59.430.261. Untuk sumber modalnya yaitu sumber modal sendiri 30% yaitu 17.829.078 dan untuk sumber modal pinjaman yaitu 70% 41.601.183 dan pelunasan pinjaman dengan persen pengembalian dana pinjaman ke bank konvensional adalah 20%. Berikut proyeksi arus kas sehingga diperoleh kas akhir pada tahun kelima adalah 362.442.944. Berikut perhitungan penerimaan, keuntungan, laba rugi, BEP harga, dan produksi serta RC rasio diperoleh bahwa penerimaan yaitu ada 108 juta, untuk keuntungannya itu ada 40.569.739 perak, untuk laba ruginya itu ada 22.707.000, untuk RC rasio itu ada 1,8, untuk BP harganya 992.647 perak, dan juga untuk BP produksi adalah 110 kemasan. Berikut analisis NPV, yaitu NPV-nya ada 26.306.647 perak, untuk gross BC-nya ada 1,08, net BC-nya itu ada 1,6, untuk IRR 169,92. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.